Nah, ini kalau kita lihat dibatasi oleh garis merah ini. Ini batasannya garis merah yang membatasi beban yang boleh dioperasikan. Nah, sementara pada bagian-bagian ini kita lihat tidak akan mengalami load shedding, tapi pada bagian ini dia akan mengalami pemadaman ketika terjadi perubahan beban atau beban yang tinggi. Kemudian ada lagi power management functionally itu dengan active and reactive power control. Nah, ini sudah di luar daripada load shedding, yaitu dengan cara mengontrol daya aktif dan daya reaktif. Kontrol daya aktif dan daya reaktif. Misalnya ini kita lihat kemampuan atau capability diagram daripada sebuah generator. Sini dia Q-nya lead. Di sini kalau Q-nya lag atau bersifat, kalau lag itu bersifat induktif. Kalau sini bersifat kapasitif. Active and reactive power control. Pertama active power sharing, yaitu efficient power generation dengan melakukan efisiensi pembangkitan daya listrik. Kemudian power exchange optimization atau mengontrol daya yang dibutuhkan atau bebannya. Kemudian avoid component overloading seperti generator, transformer, dan kabel sea cable atau kabel laut ya. Kemudian spinning reserve optimasi cadangan daya mampu, kemudian standby optimization. Kalau reactive power sharing, excessive stable operation, kemudian power factor optimization, pengoptimasi atau optimalisasi faktor daya. Jadi ini harus dilakukan untuk mengatur sistem pembangkitan. Kemudian power control example display, calculate control margin, generator capability diagram, grid capability diagram, maximum demand monitoring, tail line monitoring, Mach V vibration, Mach V gas turbine generation overview. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem kontrolnya. Di sistem kontrol yang dimiliki oleh ABB ini dia seperti ini. Jadi kita akan mengatur beban itu atau operasional itu selalu dalam kurva yang warna ungu tersebut. Ini contoh kurva warna ungunya. Sini kalau kita lihat active power, kemudian di sini ketika lagging, kemudian di sini ketika leading. Yang penting kurvanya itu harus masih dalam kurva biru-biru ini. Ini ketika kurvanya penuh. Ketika kurvanya penuh, kalau tadi dia nggak penuh, ini dia penuh. Artinya semua masih dalam kontrol daya reaktif. Jadi ini di peralatan kontrol akan muncul untuk kita bisa melihat kemampuan daripada pembangkitan dibandingkan dengan demand atau permintaan daripada bebannya. Jadi semua ini adalah parameter-parameter yang real di dalam sistem kontrol yang ada di pembangkit.
Nah, ini maximum demand monitoring, jadi memonitor kebutuhan dari beban atau permintaan daya listrik beban. Jangan sampai sini kalau kita lihat di sini kurvanya ini ada yang sudah di atas garis biru, berarti dia sudah berlebihan. Makanya dia akan melakukan load shedding, pemutusan jika terjadi kelebihan beban dalam sistem pembangkitan. Ini mereka langsung bisa menghitung berapa yang harus mereka investasikan kalau terjadi pemadaman listrik. Jadi di peralatan itu langsung semua kelihatan. Ketika mereka melakukan pemadaman di satu titik, maka langsung terjadi yang namanya kerugian berapa, kemudian atau power supply yang harus ditanggung oleh pembangkit itu berapa, itu harus langsung kelihatan dalam sistem kontrol yang ada. Kemudian juga jaringan pun sudah nampak di display yang ada pada